Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin datang menyembah-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku
Engkau hebat Bapa, dan sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajaib setiap perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Glory. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan sebab hanya dengan Dia kita dapat berjalan. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab Engkau Yesus dan Raja dalam hidup kami. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus.
Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan mari kita bersama-sama berdoa untuk kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu singkapkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biar kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Setiap kami yang mendengar, setiap kami yang sungguh-sungguh cinta akan kebenaran firman Tuhan, maka kami percaya Tuhan memberikan kami kelegaan, sukacita, pengharapan dan kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan berfirman bagi setiap kami, sebab tanah hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur menyambut firman Allah. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Senang sekali boleh rasanya berjumpa dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Mari siapkan Alkitab kita di rumah masing-masing dan kita buka kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 hingga dengan ayatnya yang ke-23. Jika sudah dapat mari kita baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Di sana bersama-sama kita baca, Bapak Ibu boleh menyaksikan bahkan sekaligus membacanya bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Ayat 21 hingga ayat 23 demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di bulan ini bulan kasih sayang. Jadi saya tidak ada salahnya saya mengucapkan Happy Valentine bagi seluruh jemaat Tuhan. Bicara tentang kasih setia Tuhan, ya. Bicara tentang bagaimana anugerah Tuhan bagi setiap kita. Dan dari perikop yang kita baca, menarik sekali tentang kasih setia Tuhan. Dan saya berikan tema pada pagi hari ini, minggu yang luar biasa adalah kasih memberi pengharapan. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan seorang hamba Tuhan atau ya seorang nabi yang Bapak Ibu kasihi menangis sampai meneteskan air mata demikian karena hancur hati? Saya pikir tidak ya. Seumur-umur saya pelayanan di Gubdi Pluit belum pernah saya dapati di depan saya Bapak Gembala menangis. Kalau mau menangis pernah ya. Tapi luar biasa beliau begitu dikuatkan oleh Tuhan. Apapun ya di dalam pengembalaan beliau kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan ya. Tapi sangat berbeda dari perikop yang kita baca, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bicara tentang kitab Ratapan, bicara tentang bagaimana ungkapan ya. Ungkapan yang di situ dikatakan bahwa penuh dengan penderitaan. Hal-hal yang pahit, ya, hal-hal yang menyedihkan, kesengsaraan. Dan ini para teolog menuliskan tentang kitab ini bicara tentang syair penuh dengan penderitaan, gitu ya. Jadi Yeremia sedang memproklamasikan harapan dalam situasi kedukaan, ya. Yang situasi yang hancur luluh lantah gitu ya. Situasi yang sama sekali jalan buntu, tidak ada harapan seperti dalam kehidupan kita yang menyaksikan hari ini, ya. Saya tidak tahu berapa banyak setiap kita mengalami persoalan, kita tidak menemukan jalan keluar, yang ada di depan kita hanya jalan buntu. Tapi mari sama-sama simak bagaimana Yeremia menemukan kasih setia Tuhan yang memberikan dia pengharapan. Di tengah-tengah kehancuran Yerusalem, dia nabi yang menyaksikan bagaimana reruntuhan, porak-poranda, luluh lantah Yerusalem karena diserang oleh Babel, musuh yang besar. Sehingga umatnya harus berada di pembuangan pada waktu itu. Dan ini menyedihkan sekali pada waktu itu bagi dia bahwa sepertinya orang-orang Israel sudah lupa bagaimana mereka berbahagia. Ya, mereka seperti hidup di dalam apa? Di dalam kegelapan, ya. Seperti sudah lama mereka mati
Dan ini situasi yang menyedihkan yang dialami dan dirasakan. Bagaimana tanah airnya Yeremia pada waktu itu dan disaksikan olehnya ya. Inilah yang juga dihadapi oleh umat Tuhan hari-hari ini. Bicara tentang pengharapan, hope, ya, hope and pain end, ya, hope di dalam kehidupan kita bicara tentang bagaimana setiap persoalan yang kita hadapi, kita mau serahkan kepada Tuhan, maka penderitaan akan berakhir, ya, hold on, pain end. Dalam kehidupan kita, itu sejarah sederhana. Mungkin setiap kita berbeda dalam pengertian bagaimana bicara tentang pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat vital dan sama berkuasnya dengan iman, ya, yang harus ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan siapakah sumber pengharapan kita? Itu yang paling penting dan esensi. Kalau yang di depan kita manusia merupakan andalan kita, pengharapan kita, maka kehidupan kita berbeda dengan orang-orang yang sungguh-sungguh sumber pengharapannya diletakkan kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Titik pijak bagi setiap kita orang percaya, letakkan pada Yesus sumber pengharapan Bapak Ibu. Mari kita lihat 3 hal penting yang ditemukan Yeremia menjadi kunci sebuah pelajaran berharga bagi kita orang percaya ketika dalam keadaan yang paling sulit sedikit pun, penderitaan yang bertubi-tubi yang kita alami, kita masih bisa menemukan sebuah secercah harapan di dalam Tuhan. 3 kunci yang pertama, kasih setia Tuhan memberi pengharapan adalah mengubah ratapan menjadi pengharapan. Ada harapan di tengah ratapan. Inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia pada waktu itu ketika dia menjadi saksi bisu tentang yang dialami oleh bangsanya. Ratapan 3:21 bagian A dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, yang kulihat dengan seksama, yang aku sungguh-sungguh merenungkan, oleh sebab itu aku berharap. Di satu sisi yang lain kita lihat Yeremia melihat di depan matanya bagaimana luluh lantah Babel menghancurkan kotanya. Persoalan terjadi mungkin di hadapan Bapak Ibu, tapi di sisi yang lain kita memiliki Tuhan yang kita letakkan pijakan sumber pengharapan kita. Dan kepada Dialah kita berharap. Di satu sisi yang lain hal ini yang dilakukan oleh Yeremia. Dia melihat bagaimana ada harapan di tengah-tengah ratapan yang mereka alami. Sebuah kepercayaan yang fundamental bagi kita orang percaya. Sayangnya seringkali kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan, penderitaan kita, tetapi malahan perbuatan kita tidak mencerminkan iman kita yang kita proklamirkan di hadapan Tuhan. Sayang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi inilah fakta ya yang terjadi bagi setiap kita. Pertanyaannya bagi setiap kita dalam keadaan situasi apapun, siapa sumber pengharapan kita? Di tengah-tengah kekalutan kita, persoalan kita, kacau balau, luluh lantah kehidupan kita menggerogoti, penuh dengan duka cita, air mata, ratapan. Tapi satu hal, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya mau merenungkan sebuah ilustrasi seorang gadis kecil bernama Fanny. Ketika dia didiagnosa dokter dan dia mengalami begitu luar biasa kepahitan ya. Bagaimana kondisi matanya, divonis oleh dokter dia menderita penyakit minor eye inflammation, itu
Dan itu dokter berkata bahwa tidak ada harapan untuk dia bisa melihat kembali. Ditambah lagi korban malpraktek. Dokternya salah memberikan obat gitu ya. Sehingga di dalam diagnosa tadi penyakitnya itu membuat dia buta secara permanen. Sungguh kasihan. Dan kita kenal dia bernama Fanny J. Crosby. Seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan pada waktu itu, ya. Meskipun dia mengalami hal-hal pahit, tapi dia masih melihat bagaimana dalam keadaan duka yang mendalam, penderitaan yang luar biasa, sekalipun dia tidak bisa melihat atau mungkin disebabkan oleh orang lain, dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan memakai dia. Bapak Ibu tahu 8.000 lagu ciptaan Fanny Crosby itu memberkati dunia sampai pada hari ini. Dan lagu kesukaannya itu dalam Kidung Jemaat 388 ya. Bagaimana anugerah Tuhan itu ya nyata di dalam kehidupannya dia. Ada seorang yang mewawancarai dia berkata begini, sayang ya Fanny Crosby ini, sayang sekali Tuhan memberikan kamu banyak talenta, menciptakan banyak lagu, dipakai Tuhan luar biasa, tapi kamu tidak bisa melihat. Sebuah jawaban yang luar biasa menurut saya menentukan bagaimana dia mengubah ratapan duka citanya, hal-hal yang pahit menimpanya menjadi sebuah pengharapan. Dia berkata ini, andai aku harus memilih, aku akan tetap memilih buta. Ini jawaban yang di luar prediksi, ekspektasi kita bukan? Aku akan memilih tetap buta, supaya ketika aku mati, orang yang pertama aku lihat adalah juru selamatku. Seorang yang memiliki inspirasi bagi setiap kita orang percaya. Apapun yang Anda alami hari ini, duka cita, penderitaan, kesengsaraan, pergumulan, ketika Anda datang kepada Tuhan, sumber pengharapan Anda bisa mengubah ratapan menjadi pengharapan. Ada harapan di tengah-tengah secercah hal-hal yang mungkin tidak bisa Anda lihat dengan kasat mata. Yesus, dia rindu memberikan Anda sebuah pengharapan yang pasti dan berkemenangan. Mari hari ini yang pertama, temukan harapan di tengah-tengah ratapanmu. Engkau akan melihat bagaimana juru selamatmu menjadi satu-satunya yang memberikan engkau kekuatan. Hal yang kedua yang kita temukan bersama, bagaimana kisah yang luar biasa dari ayat yang kita baca tadi. Hal yang kedua, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ayat yang kita baca tadi perikopnya dikatakan ayat 21 sampai 22 bagian B ya, dia katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua dilihat oleh Yeremia pada waktu itu adalah dia melihat bagaimana kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, ya. Bahkan kita lihat kalau ayat yang 31 sampai ayat 32 berbicara mengapa, ya. Mengapa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir, ya. Selalu baru rahmatnya katanya ya, kata firman Tuhan tadi ya. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Kita bisa temukan di ayat 31 sampai 32, saya akan baca demikian firman Tuhan. Karena ya, ini penting bagi setiap kita. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ini sebuah berkat rohani yang luar biasa yang dilihat oleh Yeremia. Jadi dia tidak memfokuskan pada persoalan yang terjadi pada waktu itu. Dia tahu bahwa bangsanya mengalami luluh lantah. Bangsanya harus mengalami penderitaan di pembuangan Babel pada waktu itu sekitar tahun 800-an sekian. Tapi dia masih menaruhkan fokus dan percayanya bahwa masih ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Bahkan itu menyertai orang percaya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmatnya, bicara tentang keset,
Bagaimana kasih Tuhan yang disertai dengan janji Tuhan. Dan juga bicara tentang rahmat itu kemurahan Tuhan, rahum. Artinya seorang ibu yang harus mengandung berkorban dengan segenap hati. Ada janji Tuhan bahwa kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan itu menyertai dan janjinya digenapi bagi setiap kita. Sehingga dia berkata bahwa selalu baris setiap pagi, selalu baru. Pernahkah kita tidak melihat setiap pagi matahari tidak terbenam atau terbit, ya? Kita selalu menyaksikan setiap pagi matahari itu terbit, kemudian sore hari terbenam kembali, bukan? Demikianlah janji Tuhan tentang kesetiaannya dan rahmat atau kemurahannya menyertai orang percaya. Hal ini yang difokuskan oleh yang namanya Yeremia. Yang pertama harapan, yang kedua tentang kasih setianya Tuhan yang tidak pernah berakhir. Karena itu dikatakan ayat 31, alasan kita mempercayai tentang kasih setia Tuhan adalah karena tidak untuk selama-lamanya dia mengucilkan kita, umatnya. Kemudian ayat 32 dikatakan karena kendati dia mendatangkan susah, ya, ia menyayangi kita menurut kasih setianya yang besar. Ini yang tidak dimiliki oleh Allah-Allah yang lain. Janjinya dia genapi. Coba tanya setiap kita, berapa sering kita berjanji dan berapa sering kita lebih banyak mengingkarinya. Tapi kalau Allah ketika dia berjanji maka dia menggenapinya. Ya, ketika dia memberikan, mendatangkan susah, persoalan, masalah hari ini, tenang. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan berkata apa? Tidak untuk selama-lamanya dia akan meninggalkan kita. Dia akan balik kembali untuk menyayangi kita. Ya, Bapak Ibu bisa baca Yesaya 54 ayat 7 di rumah. Ya. Hal yang ketiga dikatakan di situ, mengapa kita mempercayai tentang kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan untuk selama-lamanya, ayat 33. Karena tidak dengan rela hati dia menindas. Bahkan dia merisaukan, membuat kita khawatir, membuat kita hilang pengharapan, takut, gelisah. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Itulah alasan tentang kasih setia Tuhan. Sehingga Yeremia melihat hal ini sebuah kepercayaan yang luar biasa. Kita bisa ringkasi bahwa sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu selalu cukup dalam setiap perkara, ya. Kasih setia Tuhan dan rahmat itu selalu lebih besar, bahkan selalu lebih baru setiap hari. Jadi kalau dalam setahun ada 365 hari, janji firman Tuhan kata tidak takut 365 hari juga. Dan janji kasih setia Tuhan juga selalu baru setiap hari juga sama. Dengan kata jangan kamu takut atau khawatir. Jadi apa yang kita pikirkan hari-hari ini, yang kita gumulkan, adakah itu melebihi tentang kesetiaan Tuhan terhadap Bapak Ibu dan kita semua? Selagi-lagi tidak. Ya, kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Every day, every moment, everywhere. Dia tetap mengasihi kita. Seperti laksana matahari yang selalu terbit dan juga terbenam. Hal yang ketiga, dari firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan tadi ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, ya. Adalah baik berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari Dia. Perhatikan kata mencari Dia, mencari Tuhan. Rahasia berkat pelajaran yang ketiga yang ditemukan Yeremia di tengah-tengah ratapan duka citanya, persoalan yang dihadapi oleh bangsanya pada waktu itu adalah dia berseru kepada setiap orang percaya. Bahkan umatnya pada waktu itu. Demikian juga kita pagi hari ini. Mari tetap mencari Tuhan. Apapun persoalannya, kita tetap mencari Tuhan. Sederhana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang mencari barang yang Bapak Ibu inginkan, kita mencari sampai dapat, bukan? Tuhan pun merindukan seperti gambaran Yeremia, jiwaku
Mari kita mencari Tuhan. Mari jiwaku berharap kepada Allah. Karena dari sana ada pertolongan Tuhan. Seringkali kita mencari manusia lebih dulu ketimbang Tuhan, bukan? Coba mari kita jujur pada diri kita sendiri, ya. Kalau misalkan kita mengalami persoalan, kita pasti datang kepada manusia, entah itu orang tua kita, "Ma, Pa, tolong," gitu ya. Atau sahabat kita, "Bro, sis, tolong dong persoalan gue," gitu ya. Tapi seberapa banyak kita mencari Tuhan? Tuhan mau Dia adalah prioritas dalam kehidupan kita orang percaya. Tetap cari Tuhan. Adalah baik bagi orang yang percaya bagi Dia. Bagi jiwa yang mencari Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh Yerusalem pada saat itu dipakai Tuhan untuk apa? Untuk umatnya berpaling, berbalik dan mencari Allah. Yeremia percaya tentang hatinya Tuhan. Ia tidak sekali-kali menginginkan kehancuran dan kebinasaan. Tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi, maka Tuhan sementara sedang membuat hati umatnya berbalik kepada Tuhan. Ada orang bertanya, kita sudah hampir berada di 1 tahun bulan Maret nanti tentang pandemi COVID-19 ini. Apa yang menjadi pengharapan kita? Apakah vaksin yang akan menyembuhkan kita atau kita datang kepada Tuhan sumber pengharapan kita? Ada kalanya orang berkata, ya kita masih di dunia bro, sis. Ya, kita masih cari makan. Kita masih berpijak di bumi ini, gitu ya. Upaya dan segala macam. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, apakah vaksin bisa ada? Saya pikir tidak ya. Semuanya di dalam kontrolnya Tuhan. Harusnya yang kita cari adalah Tuhan. Harusnya jiwa berkata kepada diri kita sendiri bahwa mari jiwaku berharap kepada Tuhan. Tuhan meluaskan segala sesuatu terjadi. Seperti tadi, Babel menyerang Yerusalem, porak-poranda, bait Allah menjadi hancur. Umat Tuhan menderita, mereka lupa seperti hidup dalam kegelapan, bagaimana harus berbahagia. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa di tengah-tengah dalam keadaan ratapan duka yang demikian hebat, mereka diserukan untuk mencari Tuhan. Hari ini, pagi hari ini, seberapapun besar persoalan kita, mari kita cari Tuhan. Tuhan sungguh berkata bahwa, Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau kita mau hidup, kita cari Tuhan. Bukan vaksinnya dulu. Supaya kita, tapi tetap penting ya, SOP, protokol kesehatan mesti tetap. Tapi yang saya tekankan adalah mari kita cari Tuhan. Mumpung kasih karunia dan kesempatan Tuhan beri, maka ada kehidupan bagi setiap kita. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6a. Kita harus cari Tuhan. Karena ketika kita cari Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Dari sanalah ayat 26 dikatakan pertolongan kita. Kita menantikan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Tuhan bisa banyak pakai segala cara. Bahkan termasuk COVID-19 ini cepat berlalu. Itu pun seizin daripada Tuhan. Kalau vaksin saja Tuhan memakai manusia, para ahli untuk menemukan dan salah satu solusi. Bagaimana COVID ini bisa berlalu, itu pun begitu kecil di hadapan Tuhan. Semudah Dia membalikkan telapak tangan. Yang Tuhan rindukan hari ini umat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Tuhan maka engkau akan hidup. Cari Tuhan selagi anugerah Tuhan kesempatan terbuka bagi setiap kita. Jadi antara vaksin dan harapan kepada Tuhan, kita mau prioritaskan Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja. Jangan berharap kepada manusia. Sebab ketika kita berharap kepada manusia, kita cuma hanya mendapatkan apa? Kasihan. Betul tidak? Ketika kita misalkan diperhadapkan orang datang kepada kita minta tolong, kita pasti akan berkata, tolonglah dia, Ma, Pa, kasihan. Betul? Tapi ketika kita berharap datang kepada Tuhan, dari sanalah pertolongan Tuhan. Sama kata firman Tuhan. Tuhan sementara akan kerjakan bagi pemulihan Yerusalem.
Tuhan juga sementara mengerjakan untuk Indonesia pemulihan dari COVID-19. Kenapa dibilang pandemi? Kepanikan hari-hari ini, ketakutan merajai banyak orang, sehingga banyak orang juga bukan mati karena virusnya, tetapi mati karena kepanikan. Takut, khawatir. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita berharap kepada Tuhan dan jangan berharap kepada manusia. Dari Tuhan ada pertolongan, dari manusia hanya karena belas kasihan. Allah itu terlalu baik bagi kita. Ya, sehingga kita tidak bisa menyelami bagaimana Allah bekerja melakukan perbuatannya yang dahsyat. Dan kita mempercayai hatinya rindu untuk Dia senantiasa menolong pribadi lepas pribadi kita. Sebagai penutup, kasih setia Tuhan yang demikian hebat memampukan kita melewati setiap badai persoalan yang ada. Hari-hari ini mari pegang Tuhan. Taruhkan hidup kita dengan berpengharapan di dalam Tuhan. Dia akan memampukan kita mengalami, melewati setiap badai persoalan. Dan banyak hal-hal yang luar biasa. Kemenangan di dalam setiap persoalan, penderitaan yang kita hadapi. Kiranya kasih setia Tuhan menjadi pengharapan kita. Teguh dan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya, bahkan dalam segala keadaan. Ibrani 10 ayat yang ke-23 saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Dia yang menjanjikan adalah setia. Dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Percaya Tuhan, Dia akan bersama kita. Temukan pengharapan di tengah ratapanmu, persoalanmu. Pegang kasih setia Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan tetap cari Tuhan, di sanalah pertolongan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini biar pesan Tuhan, message daripada Tuhan, itu ada pada setiap kami orang percaya. Tuhan, kami datang hari ini dengan seluruh persoalan pergumulan kami. Tapi kami mau percaya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhanlah sumber pengharapan kami, sumber jalan keluar, sumber kemenangan kami Tuhan. Karena itu kami pertaruhkan di dalam kehidupan kami. Untuk kami Tuhan tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar. Karena kami tahu dari Tuhanlah pertolongan kami. Materaikan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biar segala kemuliaan, hormat serta syukur hanya bagi Tuhan yang mempunyai firman Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami sudah merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Buat kami berkemenangan, kelepasan, kelegaan dalam setiap pergumulan kami pagi hari ini. Dan kami mau bersorak-sorai, bersuka cita bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Yang pertama, pada hari Senin kita ada HUT
gereja kita di tempat ini yang ke-34, dan kita akan melakukan ibadah atau perayaan atau ucapan syukur gereja kita, yaitu jam 7 malam. Diundang seluruh jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah ini tidak di gereja tetapi dilakukan melalui Zoom, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya jam 7 malam. Untuk rapat majelis Bapak Ibu kita diundur menjadi hari Selasa jam 7 malam. Diundang seluruh kepala departemen komisi bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa mengikuti rapat majelis jam 7 malam, juga dilakukan melalui Zoom. Untuk doa pagi dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi. Diundang seluruh Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung di dalam doa pagi bisa mengikutinya melalui Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Rabu, khususnya kepada pemuda remaja diundang untuk kita komsel bersama, untuk kita saling dikuatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita sama-sama hadir, bahkan bagi teman-teman yang tidak bisa hadir juga bisa mengikutinya melalui Zoom yang disediakan. Untuk hari Kamis kita ada perak keluarga juga dilakukan melalui Zoom, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui Zoom masing-masing jam 7 malam. Untuk ibadah Bapak Ibu kita masih tetap melakukan ibadah secara online. Untuk hari Sabtu diundang seluruh pemuda remaja bisa mengikuti ibadah pemuda remaja langsung di tempat ini, tetapi karena ada satu dan lain hal bagi teman-teman yang berhalangan hadir bisa mengikutinya melalui Instagram YouTube di Pluit. Untuk hari Minggu kita tetap ada ibadah melalui YouTube jam 9 pagi di channel YouTube Tobi Linando. Untuk sekolah minggu juga bisa Bapak Ibu Saudara saksikan bagi anak-anak yang masih kecil di channel YouTube Christina Natalia. Demikian pengumuman kita sepanjang minggu ini. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita, kegiatan kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.